Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk pembahasan soal UKK part 4. Kita mulai dari nomor 19. Diketahui fungsi fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurangi 9x. Tentukan titik dan jenis stasionernya. Nah, kita disuruh memilih titik dan jenis stasionernya seperti ini. Nah, cara mengerjakannya, kita ingat kembali bahwa suatu fungsi mencapai titik stasioner apabila syaratnya adalah f aksen x-nya sama dengan 0 ya. Maka kita turunkan fx yang di sini ya. Turunan dari x pangkat 3 adalah 3x kuadrat, turunan dari 3x kuadrat adalah 6x, turunan dari min 9x adalah min 9 ya. Jadi f aksen x adalah 3x kuadrat ditambah 6x dikurangi 9. Nah, f aksennya harus sama dengan 0, maka diperoleh 0 sama dengan f aksen, atau kita balik maka diperoleh persamaan ini. Nah, maka apabila kita faktorkan akan diperoleh nilai dari x ya. Nah, untuk lebih mudahnya bisa kita bagi dulu dengan 3 semuanya, maka diperoleh persamaan x pangkat 2 ditambah 2x dikurangi 3 sama dengan 0. Kemudian apabila kita faktorkan maka diperoleh nilai dari x1 dan x2. Nah, faktornya adalah x plus 3 kalikan x min 1. Ya, dalam pemfaktoran ini kita harus mengecek apabila dikalikan 1 per 1 maka hasilnya harus kembali ke sini. Jadi x kali x hasilnya x kuadrat, x kali min 1 berarti min 1x ditambah 3 kali x berarti plus 3x, maka diperoleh 2x. Kemudian 3 dikalikan min 1 maka diperoleh min 3. Nah, sehingga x-nya adalah min 3 dan x yang kedua adalah 1 ya. Jadi efek mencapai stasioner pada x sama dengan min 3 dan x sama dengan 1. Kemudian kita cari fx atau y-nya, kita substitusikan x ini, x1 dan x2 ke dalam fx ya. Nah, sehingga kita cari f dari 1 diperoleh x-nya kita ganti 1, maka f1-nya adalah min 5, maka titik stasioner yang pertama adalah 1, min 5. Kemudian kita cari juga f min 3, ya x-nya diganti min 3, sehingga diperoleh 27, sehingga titik stasioner yang kedua adalah min 3,27. Nah, berikutnya untuk menentukan jenis stasionernya kita lihat dari turunan kedua. Maka langkah selanjutnya kita cari turunan keduanya. Turunan kedua diperoleh dari turunan pertama, kita turunkan lagi. Ya, jadi 3x kuadrat diturunkan lagi maka diperoleh 6x. Kemudian 6x diturunkan diperoleh 6. Min 9 diturunkan hasilnya 0. Jadi f double aksennya adalah f 6x ditambah 6. Kemudian x-nya ini harus kita ganti dengan angka 1 dan min 3. Sehingga diperoleh f double aksen 1 adalah 12. Nah, 12 ini lebih dari 0, maka mengakibatkan bahwa titik, ya karena ini tadi 1, maka titik 1, min 5 ini tadi merupakan titik stasioner minimum. Ya, jadi kalau f double aksennya positif atau lebih dari 0, maka jenis stasionernya adalah minimum. Berikutnya kita cari f double aksen x-nya diganti min 3 ya, ini f double aksen min 3 diperoleh min 12. Min 12 itu kurang dari 0, maka mengakibatkan titik stasioner min 3,27 ini tadi merupakan titik stasioner maksimum ya. Jadi sekali lagi f double aksen x itu untuk menentukan jenis stasionernya saja ya. Jadi kalau lebih dari 0 jenis stasionernya minimum, kalau kurang dari 0 jenis stasionernya adalah maksimum. Sedangkan titik stasionernya diperoleh dari x, x di mana x mencapai stasioner ini tadi, f x ya. Sehingga jawaban yang benar adalah yang E. Berikutnya nomor 20.
nilai maksimum dan minimum dari fungsi fx sama dengan min x kuadrat plus 6x kuadrat, min x pangkat 3 plus 6x kuadrat plus 15x pada interval min 2 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 3 adalah A dan B. Maka nilai A dan B adalah titik-titik. Ya, ini disuruh memilih seperti ini. Ya, jadi cara mengerjakannya kita cari dulu fx mencapai stasioner ya. Apabila f aksen x-nya sama dengan 0. Ya, kemudian kita turunkan ini, maka diperoleh min 3x kuadrat ditambah 12x ditambah 15. Ini harus sama dengan 0, sehingga untuk mendapatkan x bisa kita bagi 3 semuanya, diperoleh persamaan seperti ini. Nah, apabila difaktorkan, maka diperoleh min x plus 5 kali x plus 1, sehingga x-nya diperoleh 5 dan min 1. Nah, kemudian langkah berikutnya kita cari f pada ujung-ujung interval ya. Berarti dicari f-2 dan f3 ya. f-2-nya kita gantikan min 2-nya ke fx, maka diperoleh 2, kemudian f3 ya, f3-nya masukkan ke fx, maka diperoleh 72. Nah, berikutnya kita lihat x mencapai stasionernya tadi ya, di mana x mencapai stasioner tadi masuk dalam interval ini atau tidak. Oh, ternyata untuk x sama dengan 5 di luar interval ya, di atasnya 3 berarti di luar interval. Berarti kita tidak perlu mencari f stasioner atau nilai stasioner untuk x sama dengan 5. Tapi untuk x sama dengan min 1, oh ternyata masuk pada interval ini. Berarti langkah berikutnya kita harus mencari f min 1. Nah, ternyata ketemu nilai stasionernya adalah min 8 ya. Nah, sehingga kita bandingkan antara f min 2, f3 dan f min 1 di sini ya. Ternyata nilai minimumnya adalah min 8 dan nilai maksimumnya adalah 72. Ya, berarti A-nya adalah min 8, ini tadi minimumnya A, maksimumnya B, berarti maksimum atau B-nya sama dengan 72, sehingga A ditambah B-nya sama dengan min 8 ditambah 72, sehingga diperoleh 64. Ya, jadi jawaban yang benar adalah 64. Berikutnya nomor 21. Huruf Y sama dengan 10 dikurangi 5x ditambah 3x kuadrat dikurangi sepertiga x pangkat 3 akan naik pada interval titik-titik. Nah, ini jawabannya, kita disuruh memilih A sampai dengan E. Nah, cara mengerjakannya bahwa kita harus mengingat syarat suatu fungsi akan naik apabila turunannya lebih dari 0 ya, atau Y aksen lebih dari 0. Maka harus kita turunkan, Y aksennya diperoleh turunan dari 10 adalah 0, turunan min 5x adalah min 5, turunan 3x kuadrat adalah 6x, kemudian turunan dari sepertiga x pangkat 3 adalah, ini dikalikan sini, berarti diperoleh x pangkat 3 min 1 berarti pangkat 2. Nah, ini harus lebih dari 0. Nah, untuk menentukan di mana daerah lebih dari 0, maka kita buat dulu menjadi sama dengan 0 seperti ini. Kemudian kita faktorkan, maka diperoleh nilai dari x ya. Jadi x-nya ketemu 1 dan 5. Nah, kemudian langkah selanjutnya untuk menentukan yang lebih besar dari 0 itu di mana, maka kita gambarkan garis bilangannya seperti ini. Ya, angka yang kecil berada di sebelah kiri, angka yang besar berada di sebelah kanan. Nah, sehingga daerah garis bilangan ini terbagi menjadi 3 daerah, yaitu min 1 ke kiri, kemudian antara min 1 sampai dengan 5 dan 5 ke kanan. Ya, jadi 1 ke kiri, antara 1 sampai dengan 5 dan 5 ke kanan. Nah, grafik Y aksen ini bertanda negatif atau koefisiennya negatif untuk x kuadratnya. Maka apabila digambar, dia grafiknya berbentuk parabola menghadap ke bawah. Nah, karena menghadap ke bawah berarti di sebelah kiri
satu itu bertanda negatif, yang tengah bertanda positif, yang di sebelah kanan negatif lagi ya. Jadi karena grafiknya berbentuk parabola menghadap ke bawah. Ini sudah kita bahas pada video-video sebelumnya ya. Nah, sehingga yang diinginkan di sini adalah yang lebih dari 0, berarti yang positif. Sehingga kesimpulannya Fx atau Y akan naik pada interval di tengah ini. Apabila dituliskan akan menjadi X, di mana X antara 1 sampai dengan 5. X-nya anggota bilangan real, atau kalau dibaca dari sebelah kiri maka dibaca X, di mana 1 kurang dari X kurang dari 5 untuk X anggota bilangan real. Nah, sehingga jawaban yang benar adalah yang A. Berikutnya nomor 22. Sebuah kolam berbentuk segi 4. Kelilingnya 1200 meter. Maka luas maksimum kolam tersebut adalah berapa meter persegi? Ya. Nah, kita disuruh memilih jawabannya ini dalam satuan meter persegi. Nah, jadi untuk mengerjakannya biar jelas, pertama kita tuliskan dulu bahwa panjang kolam adalah P, kemudian lebar kolam kita singkat L, luas kolam kita singkat L besar, kemudian keliling kolam disingkat dengan K. Nah, kemudian diketahui kelilingnya adalah 1200 meter, maka K sama dengan 1200. Nah, kita tahu bahwa keliling sebuah segi 4 karena kolamnya tadi berbentuk segi 4 dirumuskan dengan 2 kali P plus L akan sama dengan 1200. Maka apabila kita bagi 2 persamaan itu maka diperoleh persamaan yang baru P plus L sama dengan 600. Nah, sehingga dari sini kita bisa mendapatkan persamaan P saja sama dengan 600 dikurangi L. L-nya dipindah ke ruas kanan ya. Itu persamaan yang pertama. Berikutnya pertanyaannya tadi luas maksimum, berarti kita harus menentukan atau menuliskan rumus luas kolam. Luas kolam disingkat L besar sama dengan P kali L karena berbentuk segi 4 ya. Nah, P-nya kita ganti dengan persamaan 1 ini tadi, yaitu 600 dikurangi L dikalikan L-nya tetap L ya. Jadi ini bisa kita ganti yang salah satu saja ya, boleh P-nya boleh L-nya. Nah, sehingga diperoleh persamaan L sama dengan kita kalikan 1 per 1 maka diperoleh 600 L dikurangi L kuadrat ya. Nah, kemudian tadi pertanyaannya luas maksimum. Nah, luas kolam akan maksimum berarti dia mencapai titik stasioner. Maka syaratnya adalah turunannya sama dengan 0 atau L aksen sama dengan 0. Nah, sehingga persamaan L ini kita turunkan maka diperoleh L aksennya adalah turunan dari 600 L. Tentu ini diturunkan terhadap L karena persamaannya dalam bentuk L. Berarti turunan dari 600 L adalah 600, turunan dari min L kuadrat adalah min 2L. Nah, ini harus sama dengan 0, berarti diperoleh persamaan ini, sehingga apabila 2L-nya kita pindah ke ruas kanan atau ya dipindah ke ruas kanan, kemudian kita balik bersama-sama, maka diperoleh 2L sama dengan 600, sehingga L-nya sama dengan 600 dibagi 2 sama dengan 300. Nah, L-nya ketemu, maka P-nya juga bisa dicari, masukkan atau substitusikan ke dalam persamaan P ini tadi, maka diperoleh P sama dengan 600 dikurangi L ya. L-nya diganti 300, maka P-nya juga ketemu 300. Nah, karena yang ditanyakan adalah luas maksimum, maka kita substitusikan kembali ke dalam persamaan luas ini. Jadi L sama dengan P kali L. Luas sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya adalah 300 dikalikan lebarnya juga 300, maka diperoleh 90.000
meter persegi ya. Jadi untuk mencari luas bisa kita substitusikan ke sini, bisa juga disubstitusikan ke dalam P kali L ini. Nah, sehingga jawaban yang benar adalah yang D ya, satuannya meter persegi. Nah, berikutnya untuk soal nomor 23, tentukan integral dari 0 sampai dengan 1 X pangkat 2 ditambah 10X ditambah 15 dx. Jadi ini adalah integral tertentu ya. Nah, kita integralkan ya, nanti disuruh memilih jawabannya itu. Nah, cara mengerjakannya langsung kita integralkan ya. Jadi integral dari X pangkat 2 masih ingat ya, rumus integral X pangkat N berarti 1 N plus 1 X pangkat N plus 1. Maka integral dari X pangkat 2 adalah 1/3 X pangkat 3 ditambah integral dari 10X ini juga berarti 10 dibagi 1 plus 1 berarti per 2, maka diperoleh 5. X pangkat 1 plus 1 berarti pangkat 2 ya. Jadi 10X ini sebetulnya 10X pangkat 1. Kemudian integral dari 15 adalah 15X dari 0 sampai dengan 1. Nah, karena sudah tertentu atau ada batasnya, maka tidak perlu ditambah dengan konstanta. Nah, langkah berikutnya tentu kita harus mensubstitusikan 1 ini ke dalam fx di depannya itu, kemudian dikurangi dengan mensubstitusikan 0 ke dalam fungsi ini tadi, sehingga diperoleh ya, masuk ke sini dengan x-nya diganti angka 1, dikurangi x-nya diganti angka 0 ya. Sehingga apabila dihitung maka diperoleh 1 pangkat 3 kali 1/3 berarti 1/3 ditambah 1 pangkat 2 itu 1 dikalikan 5 maka diperoleh 5 ditambah 15 dikurangi untuk belakangnya ini tentu saja hasilnya 0. Berarti dikurangi 0 maka diperoleh ini ditambahkan ya, berarti diperoleh 21/3. Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang D. Berikutnya nomor 24. Tentukan integral dari 2x kali 3x plus 1 dikurung ya, dikurangi 3 dibagi x kuadrat dx. Nah, nanti disuruh memilih jawaban dari A sampai dengan E. Nah, cara mengerjakannya langkah yang pertama adalah karena di sini ada bentuk perkalian, maka ini kita kalikan dulu ya. Integral dari 2x kali 3x maka diperoleh 6x kuadrat. Ditambah 2x kali 1 maka diperoleh 2x. Kemudian dikurangi ini di luar berarti tidak dikalikan 2x ya, dia berdiri sendiri. Nah, ini x pangkat 2-nya di bawah maka kita bawa ke atas sehingga pangkatnya menjadi negatif. Jadi diperoleh min 3x pangkat min 2 dx ya. Nah, kemudian kita integralkan satu per satu maka diperoleh yang ini tadi cx pangkat n, maka integralnya adalah c dibagi n plus 1 x pangkat n plus 1 ya. Jadi integral dari 6x kuadrat adalah 6 dibagi 3x pangkat 3 ditambah ini 2 berarti 2 per 2 berarti 1 x pangkat 1 plus 1 berarti pangkat 2 dikurangi dengan 3 dibagi ya, ini berarti dibagi min 2 pangkatnya ini ditambah 1 berarti jadi min 1 x pangkat min 2 plus 1 berarti pangkatnya tinggal min 1. Karena tidak ada batasnya maka ini integral tak tentu maka harus ditambah dengan konstanta. Nah, sehingga diperoleh 2x pangkat 3 ditambah x pangkat 2. Nah, kemudian ini min dikalikan min jadi plus, kemudian 3 dibagi, nah x-nya pangkat min 1 di atas dibawa ke bawah maka menjadi pangkat 1 ya, ditambah dengan konstanta. Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang C.